Ini title fight Gunawan versus Billy Pasulatan. Ini kungfu katanya nih. Iya, dua-duanya mempunyai julukan Wong Fei Hung melawan Bruce Lee. Waduh, kapan lagi kalau bukan di One Pride bisa ngelihat Wong Fei Hung melawan Bruce Lee? Ya, ini gimana? Prof. Mungkin sebelum saya menceritakan pertarungannya, saya ingin sedikit menceritakan background story dari pertarungan ini. Kita tahu Gunawan adalah juara di kelas throw yang sudah 10 kali main tak terkalahkan. Lebih dari 3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun dia nggak pernah kalah di One Pride. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Mendapatkan gelar abadi, mempertahankan sabuknya 4 kali. Mengalahkan fighter internasional. Ini prestasi yang luar biasa sekali. Dan dia juga 2 kali mengalahkan juara sebelumnya, Brando Mamana. Nah, di pertarungan kali ini, Gunawan tuh harusnya ketemu Brando. Harusnya ketemu Brando. Kenapa? Karena Brando baru saja memenangkan contender fight, yaitu pertarungan yang menang akan melawan juara antara Brando dengan Billy. Brando mengalahkan Billy 1 ronde. Brando mengalahkan Billy 1 ronde. Brando berhak untuk menantang kembali ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya bertemu dengan Gunawan. Namun Brando menolak. Alasannya karena pada saat itu dia ada pekerjaan. Kita nggak tahu pekerjaannya apa, tapi dia menolak pertarungan ketiganya melawan Gunawan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sangat sulit untuk mencari lawan untuk Gunawan ini. Kenapa? Semua lawan tuh bisa dibilang sudah dikalahkan sama dia. 3 tahun dia nggak terkalahkan di kelasnya. 10 kali dia menang berturut-turut. Sehingga sulit sekali kita bisa mencari lawan yang berani untuk menerima tantangan, untuk menantang seorang juara, Gunawan, Wong Fei Hung. Ada satu fighter yang berani. Billy Pasulatan. Billy Pasulatan. Di pertarungan terakhirnya dengan Brando, dia kalah. Dia kalah melawan Brando. Pada saat kita tawarkan ke Brando mundur, Anda mau nggak melawan Gunawan untuk merebut sabuknya? Tanpa ragu, Billy mengatakan, saya siap melawan Gunawan. Wah, ini luar biasa. Fighter yang baru aja kalah, berani menerima tawaran untuk menantang sang juara yang sudah 10 kali nggak pernah kalah, 3 tahun nggak pernah kalah, dan mengalahkan fighter yang mengalahkan dia 2 kali berturut-turut. Ini luar biasa, Alven. Luar biasa. Ini bagaikan seperti saya menantang Alven. Alven, kamu sekarang bertarung dengan singa. Kamu pasti, wah, saya nggak mau lawan singa. Tapi Billy Pasulatan berani. Dan dia menerima tantangan itu. Nah, di situ para fans juga mulai bertanya-tanya, kenapa Billy yang melawan Gunawan? Kenapa Billy kan baru kalah? Ya karena itu, penantang sesungguhnya nggak menerima tawaran ini. Sehingga Billy lah yang maju. Karena sejak Billy maju, itu 1 minggu yang lalu, kita mengadakan video call antara mereka, antara Gunawan dengan Billy. Kita melakukan video call. Di video call itu mereka saling melakukan taunting. Di video call itu saya bisa melihat Gunawan sangat percaya diri. Sangat percaya diri. Bahkan, tapi saya melihat justru di sisi Billy, dia terlihat ada sedikit keraguan. Karena dia terlalu menghormati Gunawan. Dia menghormati Gunawan, bahwa dia ada seorang juara yang hebat, yang tidak pernah kalah di kelasnya, dan juga mengalahkan fighter yang mengalahkan Billy. Di situ saya melihat, jujur saya melihat di situ, wah, ini Gunawan terlihat akan memenangi pertarungan ini, karena dari confidence-nya terlihat Gunawan lebih confidence dibandingkan Billy. Begitu fight week datang, kita melakukan penimbangan berat badan sementara. Di penimbangan berat badan sementara terlihat, wah, Gunawan overweight.
Billy beratnya masih di weight yang ditentukan. Pada saat penimbangan resmi, Gunawan overweight. Hampir 2 kilo overweight. Billy pas, tidak lewat. Di sini saya melihat, karena gini, saya selalu bilang ke para fighter One Pride, ronde pertama kamu itu bukan pada saat nanti di arena. Ronde pertama kamu itu pada saat di weigh-in. Pada saat di weigh-in, kamu akan melihat, kamu akan berhadapan dengan lawan kamu untuk pertama kali. Berhadapan dengan jarak dekat, kamu melihat ke matanya, dia juga melihat ke mata kamu, kita bisa melihat siapa yang lebih siap pada saat itu. Kita bisa melihat juga masa ototnya seperti apa. Apabila Anda adalah seorang praktisi MMA yang berpengalaman, dengan hanya melihat badan aja Anda tahu seberapa keras orang ini berlatih. Seberapa keras. Karena saya sudah melihat Gunawan itu 11 kali dia melakukan weigh-in di One Pride. Saya tahu posturnya Gunawan seperti apa, ototnya seperti apa. Kemarin itu saya melihat Gunawan overweight, hampir 2 kilo. Bukan karena massa otot yang menambah, tapi saya melihat di sini ada faktor lain. Billy sangat ripped, six pack, ototnya keluar semua. Wow. Nah, di sini saya sedikit, wah, ada apa ini? Kenapa sang juara bisa overweight seperti ini? Nah, disinilah ini yang menjadi ronde pertama mereka. Di weigh-in ini terlihat Billy sangat siap, Gunawan overweight, artinya mungkin berat badannya berlebih. Apa faktornya? Entah itu kebanyakan makan atau latihannya kurang. Dalam hal ini, saya melihat massa otot dari Gunawan memang berbeda. Namun juga sering juga saya melihat fighter-fighter yang overweight itu justru mengalahkan yang underweight. Jadi ini nggak jadi patokan. Tapi ronde pertama itu dimulai. Dan pada saat di situ saya melihat Billy bisa dibilang imbang di ronde pertama itu antara Billy melawan Gunawan. Malamnya mereka bertarung. Mereka melakukan entrance dengan sangat baik. Billy dengan pakaian Bruce Lee-nya melakukan nunchaku. Wah, keren. Begitu juga Gunawan masuk dengan lagu Wong Fei Hung, ya itu lagu favorit saya, Bung Alfred. Sama. Karena pada saat itu zaman-zaman saya masih SD itu kita nonton film Kung Fu Master Jet Li. Wah, itu udah keren banget. Lagu itu selalu terngiang. Luar biasa. Begitu mereka masuk arena, dibuka bajunya. Di situ saya rasa bukan hanya saya aja. Penonton di rumah bisa melihat, loh, kok Gunawan nggak ada six pack-nya gitu. Kenapa perutnya terlihat tidak seperti orang tidak latihan. Billy, six pack. Kering, seperti orang yang berlatih sangat keras. Begitu fight, sebelum fight itu jalan, karena orang yang mungkin tidak terlalu mengerti MMA, mereka hanya akan melihat statistik. Kita sebut statistik ini adalah MMA math, matematikanya MMA. Iya. 1 tambah 1 ya 2, 2 tambah 2 ya 4. A mengalahkan B, B mengalahkan C, maka A akan mengalahkan C. Itu matematikanya MMA. Tapi itu kan logika sederhana ya. A mengalahkan B, B mengalahkan C, A akan mengalahkan C. Tapi di MMA pada kenyataannya nggak seperti itu. Karena ada faktor-faktor lain, persiapan, konsentrasi, gangguan-gangguan, persiapan mental, persiapan fisik. Itu banyak sekali faktornya untuk bisa memenangkan suatu pertarungan. Billy baru aja kalah oleh Brando. Kalah di ronde 1.
Gunawan mengalahkan Brando 2 kali. Iya. Wah. 2 kali. Dan kalahnya juga bukan kalah tipis. Kalah dihajar. Oke. Jadi mungkin di mata orang-orang yang melakukan MMA math, matematikanya MMA, Billy hancur di tangan Gunawan. Lawan Brando aja dia nggak bisa. Benar. Brando dihajar habis-habisan oleh Gunawan. Bahkan saya ada bos saya, ada salah satu bos saya. Itu sambil kita bercanda. Saya akan menggadaikan seluruh harta saya apabila Billy menang. Oh iya kah? Saya bilang, bos, jangan bos, ini MMA bos, anything can happen. Oh gitu ya, udah nggak jadi oh gitu. Tapi ini bercanda ya, ini nggak beneran, ini bercanda aja. Karena kita di sana, kita di sana suasananya adalah setiap kali fight night kita selalu bersenang-senang. Kita selalu bersenang-senang karena memang kita senang melihat pertarungan, kita bercanda gitu. Wah kalau menang ini gimana? Dia siap menggadaikan seluruh hartanya kalau Billy menang. Dia bilang, bos jangan bos, ini MMA, kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi. Oh gitu, ya udah nggak jadi, gitu katanya. Bercanda, ini hanya bercanda. Ya udah nggak jadi. Nah begitu pertarungan dimulai, Billy melakukan spinning back kick, ditangkap oleh Gunawan, dijatuhkan, begitu dijatuhkan, dengan sangat mudah Billy membalikkan keadaan. Balik keadaan dengan sangat mudah. Billy mendapatkan posisi mount, Gunawan di bawah. Wah, saya kaget. Karena kalau untuk di mata para ahli, perbedaan itu sangat signifikan ya. Antara posisi atas dan bawah itu sangat beda sekali perbedaan itu. Anda bisa mendapatkan posisi mount, mendapatkan side mount itu sangat penting sekali. Billy bisa mendapatkan posisi mount terhadap Gunawan itu sangat penting sekali. Saya langsung lari menuju sana untuk melihat angle yang lebih baik. Wasit juga sudah waspada. Di situ saya expect saya terhadap Gunawan adalah Gunawan akan keluar dari posisi itu dengan cepat juga. Tapi nggak bisa. Gunawan stay di posisi itu. Billy mengeluarkan elbow, beberapa kali. Itu masuk berkali-kali. Saya melihat itu, wah, gila. Elbow-nya Billy masuk dengan telak. Sekali. Saya tidak peduli Anda adalah seorang juara, Anda adalah seorang debutan, apabila Anda kena elbow sekeras itu, pasti sakit. Saya melihat Gunawan kena elbow itu berkali-kali, wah, ini bahaya, ini sangat sakit sekali. Tapi ya Gunawan sebagai juara bertahan, dia tidak mau menyerah dengan pukulan elbow gitu saja. Dia mencoba escape, dan berhasil escape. Bisa membalikan keadaan dari mount menjadi posisi guard. Pada saat posisi guard itu terlihat Billy seperti akan melakukan triangle choke. Karena memang setup itu adalah setup yang standar ya, bisa dibilang itu standar untuk triangle choke. Di mana lututnya mulai naik menjaga bicep dari Gunawan. Namun terlihat Gunawan seperti tidak sadar apa yang terjadi, bahwa Billy sedang menyiapkan triangle choke. Dan memang benar, tidak lama, tidak perlu waktu lama, mungkin 2-3 detik kemudian lolos kakinya dari bicep Gunawan dan mendapatkan triangle choke. Iya, keren sekali itu. Keren sekali. Dan Gunawan terlihat tidak tahu gimana cara escape dari triangle choke itu. Triangle choke itu ada levelnya, Alfred. Dari 1 sampai 10. 10 kita anggap itu kunciannya sudah matang gitu ya. Dari 1 sampai 10 itu Gunawan tidak ada pergerakan untuk mencegah itu. Langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 itu dalam hitungan detik Billy mendapatkan triangle choke dan makin dalam. Begitu triangle choke itu dalam, wah saya melihat wah ini Gunawan pasti kalah karena kunciannya sudah sangat dalam. Dan benar, tidak butuh waktu lama Gunawan akhirnya step out. Itu status studio, walaupun kita nggak sampai ribuan ya, kita hanya 50 orang. Kita
langsung jatuh gitu Rahang gitu. Gunawan kalah oleh Billy. Itu kita semua kaget. Iya. Kita semua kaget. Gila. Billy bisa mengalahkan Gunawan. Itu kita semua kaget. Billy pun exciting sekali ya. Billy menangis. Kita bisa melihat di situ. Billy menangis. Kenapa? Karena dia nggak percaya. Dia nggak percaya ini bisa terjadi. Dia nggak percaya bahwa latihannya dia, kerja kerasnya dia cukup untuk mengalahkan Gunawan. Tapi ya inilah yang saya bilang bahwa MMA ini adalah sesuatu yang sangat jujur. Anda akan mendapatkan hasilnya. Kerja keras tidak akan pernah membohongi Anda. Yeah. Saya bisa, ya saya nggak tahu the truth behind kenapa Gunawan tampil tidak seperti biasanya. Kenapa Gunawan tampil overweight? Kenapa Gunawan masa ototnya menurun? Apakah karena dia tidak latihan seperti biasanya, ataukah dia sibuk dengan hal-hal lainnya? Kita nggak tahu. Tapi kerja keras Billy berbuah manis. Dia menjadi juara baru di kelas pro. Yeah. Saya yakin. Saya yakin. Adakah kejadian ini, Billy, kehidupan Billy akan berubah. Dia akan dilulukan di Manado. Saya mau pulang ke Manado. Ini apa salut saya bawa ke Manado. Karena memang begini, Bung Alven, mungkin banyak yang nggak tahu ya. Tapi di Manado itu ada beberapa sasana MMA. Dan mereka semua itu bisa dibilang bersaing secara sehat. Bahwa sasana A, sasana B, sasana C, mereka mempunyai pride-nya masing-masing. Bahwa kita yang terbaik. Nah, Billy ini bisa dibilang dari sasana yang mungkin dipandang sebelah mata aja di Manado. Dipandang sebelah mata. Tapi Billy lah yang menjadi juara. Di One Fight. Nah, Billy siap-siap. Anda akan jadi bintang di Manado kamu. Wah. Selamat Joe. Selamat Joe. Tapi gini, dari kemenangan itu saya melihat ada gini. Saya ada quote bahwa fighting is the real test of the quality of a man. Jadi kualitas dari seseorang itu benar-benar dinilai dari sebuah pertarungan. Kalau Anda tidak bertarung, Anda adalah keyboard warrior. Anda bisa ngomong seenak Anda. Saya akan mengalahkan kamu, saya tidak akan pernah menyerah, saya akan begini, saya begini. Anda bisa ngomong seenak Anda. Anda bisa ngemeng seenak Anda. Kalau Anda adalah keyboard warrior. Tapi begitu Anda memasuki arena One Fight, begitu Anda dipukul, begitu Anda di ground and pound, begitu Anda kalah, kita lihat apakah Anda masih bisa sesumbar, apakah Anda akan bisa sombong, apakah Anda masih bisa mengatakan Anda adalah yang paling hebat. Maka dari itu saya menilai bahwa fighting is the real test of the quality of a man. Wow. Kualitas dari seorang itu benar-benar dinilai pada saat Anda bertarung. Karena pada saat Anda bertarung, di sanalah Anda menjadi diri Anda yang sesungguhnya. Anda seorang penakut, Anda seorang pemberani, Anda seorang juara, itu kelihatan pada saat Anda bertarung. Di sini saya melihat, saya ingin melihat dari kedua petarung ya, dari Billy dan dari Gunawan. Billy, seorang underdog yang baru saja kalah, menerima pertarungan itu, dan mengalahkan sang juara. Hebat sekali. Keren. Anda mengalahkan seorang juara. Anda seorang underdog, di mana tidak seorang pun memperhitungkan Anda bisa menjadi juara. Namun di sisi lain, Gunawan, juara bertahan. 4 kali dia mempertahankan gelar. 3 tahun tidak pernah kalah. Di saat pertama kali dia kalah seperti seorang juara. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia tidak menyalahkan pelatihnya, dia tidak menyalahkan teman latihannya, dia tidak menyalahkan pandemi. Dia bilang, ya saya kurang beruntung malam ini, saya akan latihan lebih keras lagi, dan saya akan coba rebut itu.
Itu benar-benar menurut saya ini juara sejati. Ini Luar adalah biasa. luar biasa sekali. Luar biasa. Di sini saya melihat kekalahan dari Gunawan. Justru saya melihat the real quality of the champion dari seorang Gunawan. Walaupun dia kalah, he take it like a real champion. Dia nggak menyalahkan siapapun. Dia bilang, saya kurang beruntung, saya akan berlatih lebih keras lagi. Dan saya yakin, pegang omongan saya, Gunawan akan kembali.